Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya. Berjumpa dengan kami, saya Bu Naili sebagai host podcast Mansami dan guest podcast kita yaitu Kepala SMA Negeri 1 Mijen Ibu Hajah Mustaqimah SPD MPD. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu Naili, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah ya. Begini Bu, hari ini kita akan launching perdana, launching podcast kita, podcast Mansami. Guest star perdana. Iya betul sekali Bu, karena kita launching kita pada saat bulan Ramadan ya Bu, ya karena semangat Ibu ya. Iya semangat. Tetap ceria. Iya harus ceria, harus ceria dan semangat. Nah betul. Iya betul Bu. Begini Bu, karena ini podcast yang pertama kali kita launchingkan. Saya ingin mungkin ya bertanya-tanya sedikit tentang waktu awal mula mungkin. Awal mula Ibu menerima SK menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mijen. Itu bagaimana perasaannya Ibu? Berarti harus flashback ya Bu? Iya flashback dulu biar semuanya tuh saat Jagat Raya tahu Bu. Oh begini begitu. Oke baik Bu Naili, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya kali pertama terima SK itu tanggal 7 Januari 2022. Jadi kalau kita hitung mulai 2022, 23, 24, 25 sudah 3 tahun ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya perasaan tentu sangat bahagia, bersyukur, alhamdulillah, karena apapun itu amanah harus selalu kita terima dengan senang, dengan optimis bahwa nanti insya Allah semua akan bisa kami emban dengan baik, tentu dengan itikat yang kerja gitu ya. Tapi kerja. Betul. Tapi sebenarnya Bu Naili, saya dulu pernah di sini Bu Naili. Waktu itu tahun 92-93. Saya Wiyata Bakti yang waktu itu memang SMA Negeri 1 Mijen belum meluluskan. Jadi saya masuk sini awal gitu ya Bu ya. Betul. Awal pendirian SMA Mijen berarti. Waktu itu masih ada 6 gedung kalau nggak salah. Jadi kami masuk itu saya mengajar kelas 10 dan kelas 11. Jadi belum meluluskan. 93, 94. Kalau sekolah kita ini kan lahirnya tahun 93, 1 April nih. 1 April 91 ya. Oke, berarti betul 1993 anak sudah di kelas 2. Alhamdulillah senang Bu Naili karena waktu itu masih muda sekarang udah lumayan sudah matang. Sekarang matang. Siap. Iya begitu. Berarti awal dulu kala pernah wiyata di SMA Mijen, kemudian pindah tempat mengajar ya Bu ya. Betul. Kemudian menjajaki pertama kali menjadi kepala sekolah malah ditempatkan di SMA Mijen kembali. Betul. Jadi seperti flashback juga ya Bu ya. Kembali ke memori zaman dulu kala. Iya Bu. Kemudian gini Bu. Untuk pertanyaan kedua mungkin ya biar sama-sama teman-teman semuanya pada mengerti suka duka Ibu mungkin menjadi kepala sekolah itu seperti apa? Mungkin kalau dulunya kan pernah wiyata di sini sebagai guru, kemudian di SMP mana, SMA mana, mungkin semuanya sebagai guru biasa lah. Sekarang jadi kepala sekolah tuh seperti apa sih suka dukanya begitu Bu? Suka duka kalau mungkin dukanya dulu ya. Oh iya biasanya dukanya. Kan bersusah-susah dulu bersenang-senang kemudian. Iya Bu. Jadi kalau dilihat susahnya saya kira tidak ada susahnya Bu Naili. Paling hanya kalau kadang-kadang jalan macet, kemudian harus pulang ke rumah agak telat atau sebaliknya harus berangkat dari rumah lebih pagi. Dan itu menurut saya juga tantangan yang memang menjadi harus tanggung jawab saya sebagai apa yang dituakan ya sebagai kepala sekolah. Artinya bahwa saya harus menempatkan diri sebagai contoh. Kalau saya minta teman-teman, Bapak Ibu guru, anak-anak jangan telat, maka saya harus tidak telat. Yang paling tidak ya kalau tidak pertama datang sekolah ya nomor 2 jangan sampai terlalu siang. Karena menurut saya juga berangkat pagi itu manfaatnya lebih banyak. Kalau saya hadir lebih pagi, saya bisa melihat kondisi sekolah, kondisi kelas, apakah memang sudah siap untuk belajar atau belum. Karena prinsipnya bahwa kita guru itu kan melayani. Nah seperti itu. Sukanya Bu Naili tentu saya bertemu dengan teman-teman guru yang relatif muda-muda. Jadi berasa sekian tahun yang lalu ini saya kembali ke tahun 90. Ya. 293. Menurut saya dengan banyaknya
teman pendidik, guru dan tenaga pendidikan muda-muda ini merupakan modal yang harus kita kelola dengan baik. Kemudian sarana prasarana sekolah juga sudah lumayan bagus ya. Begitu saya masuk, saya melihat kita punya taman sekolah yang kadang dimanfaatkan anak-anak untuk belajar. Ini merupakan kesenangan tersendiri. Artinya bahwa fasilitas yang luar biasa bagus ini, bagaimana kita nanti bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk pembelajaran anak-anak yang lebih menyenangkan. Kira-kira itu Bu Neli. Betul Bu. Berarti alhamdulillah tidak ada dukanya Ibu ya. Iya. Hanya ada suka-suka, semuanya suka. Iya Bu. Betul Bu Neli. Walaupun perjalanan dari rumah ke sini mungkin ya cukup mungkin setengah jam atau berapa ya Bu? Kurang lebih 30 menitan ya Bu ya. Kalau kami berangkat lebih pagi itu mungkin bisa 20-25 menit. Oh, karena tidak ada macet-macet mungkin ya Bu ya. Betul. Kalau terlambat itu ya harus karena jalan itu kan siang banyak pengguna. Iya, jadi betul. kita ngalahin lebih pagi karena lebih nyaman. Iya, lebih fresh juga Ibu ya. Iya. Kemudian harapan Ibu untuk SMA Negeri 1 Mijen ke depannya itu seperti apa Bu? Karena mungkin kan Ibu datang ke sini, sudah ada tamannya untuk pembelajaran, untuk anak-anak bisa refreshing. Mungkin ada, kalau zaman sekarang kan spot apa Bu, Instagramable gitu ya, Instagramable gitu kan, bagus. Nah kemudian karena sudah ada seperti itu, mungkin kedepannya ditambah apa lagi gitu. Jadi pertanyaan tadi menanyakan ke depan mau seperti apa harapannya untuk SMA Mijen seperti apa? Ya, karena tadi saya melihat bahwa SMA 1 Mijen ini potensial sekali menurut saya, baik gurunya, tenaga pendidik maupun murid-muridnya dan lingkungannya terutama. Kalau menurut saya ya ke depan paling tidak bagaimana sekolah ini bisa lebih di push lagi dengan prestasi-prestasi yang minimal. Kalau saya kesini dulu sudah ada anak-anak kita yang menjuarai tingkat provinsi, paling tidak sekarang harus ke kancah yang lebih tinggi ya, minimal nasional. Dan saya melihat peluang itu ada Bu Neli. Begitu saya masuk sini, barangkali mungkin karena dulu sudah pernah ada, kemudian tidak ada kegiatan sehingga vakum. Nah ini bagaimana kita menggerakkan kembali, karena menurut saya anak-anak ini potensial, guru-gurunya potensial. Jadi mungkin sedikit pemantik gitu, katakan kalau motor di sedikit gas gitu, gitu, sat-sat gitu lah ya. Gaspol gitu ya. Jadi harapan saya akan dibawa kemana ya, tentu akan kami bawa ke prestasi yang lebih baik, yang dimana kita paling tidak mampulah mensejarahkan sekolah kita dengan SMA yang ada di kota. Kemudian bagaimana kita juga bisa meluluskan anak kita yang dapat diterima di perguruan tinggi, utamanya perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Karena memang jalur sekolah SMA itu kan mempersiapkan anak-anak untuk bagaimana dia dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi. Kira-kira itu benar. Iya Bu. Mungkin karena kita tadi seperti yang Ibu sudah katakan bahwa waktu masuk ke sini sudah dapat kayak penghargaan di tingkat provinsi, kemudian lanjutkan ke tingkat nasional. Contohnya yang kemarin kita dapat adiwiyata Ibu ya. Iya, betul. Ya. Jadi ketika Ibu datang ke sini kita sudah mendapatkan predikat yang di tingkat provinsi, kemudian kita memacu lagi untuk dapat predikat di tingkat nasional. Alhamdulillah kita sudah dapat itu ya Bu. Iya, betul. Berarti kita berpikir jauh ke depannya lagi maju ke tingkat mandiri. Betul. Nah, ini saya jadi ingat dulu kenapa saya punya tekad bagaimana mengantar SMA Negeri 1 Mijen ini maju ke adiwiyata tingkat nasional. Waktu itu memang ada request request dari Bapak Kacabdi yang menyatakan bahwa Mijen ini sudah layak untuk maju ke tingkat nasional. Padahal saya mungkin baru beberapa bulan di sekolah ini. Begitu ini kita komunikasikan dengan teman-teman dan alhamdulillah respon teman-teman baik, mendukung dan bekerja hingga pada saat yang penilaian alhamdulillah sekolah kita bisa menang. Tidak hanya itu Bu Neli, sekolah kita juga berhasil mempertahankan mempertahankan ini sekolah hemat energi, hemat air. Iya, betul. Itu waktu kami datang sini tuh saya lihat di ruang kepala sekolah ada piagam juara 1 tingkat provinsi. Nah, ini juga pada awal tahun kami di sini ada surat yang memang ditujukan ke SMA Mijen untuk lomba yang sama. Dan itu pun kami tawarkan ke teman-teman karena jujur kalau saya sendiri maju seorang tidak bisa. Harus tim ya Bu. Yang harus super tim. Dan ini kita komunikasikan dan alhamdulillah kita maju lagi dan
berhasil mempertahankan juara 1 untuk sekolah hemat energi dan air. Dan masih banyak lagi Bu Neli, karena tadi saya di depan matur Bu Neli bahwa sekolah kita ini menurut saya karena gurunya relatif banyak yang muda, kemudian anak-anaknya juga luar biasa inovatif kreatif. Beberapa lomba juga kita ikutan dan alhamdulillah waktu itu masih ingat Bu Neli ya, tahun 2023 itu ada anak kita yang berhasil meraih juara pertama Krenova. Krenova kreativitas dan inovasi yang mana lomba itu tuh saingannya umum loh Bu Neli. Iya, betul. Tidak hanya anak sekolah, mahasiswa umum juara 1. Yang hadiahnya juga sudah lumayan itu. Anak-anak. Ya terus bagaimana sekolah kita ini terus berinovasi, berkreasi hingga tadi saya matur untuk lomba-lomba apapun, ayo kita coba dan Bismillah maju gitu ya Bu ya. Maju, betul. Dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya Bu ya. Semuanya ya. Iya Bu. Kemudian gini, untuk ini Bu, podcast kita. Oh iya. Untuk saat ini mungkin kita sudah berusaha ya semaksimal mungkin agar kita bisa launching gitu Bu. Sudah dipercantik dengan adanya tempelan-tempelan piagam penghargaan dari Bapak Gubernur dan lain sebagainya ini. Nah ini kreativitas anak-anak yang sudah mendapatkan penghargaan di tingkat provinsi, nasional dan lain sebagainya. Nah kedepannya mungkin punya saran atau apa Ibu untuk memperbaiki ruangan podcast kita dan harapan untuk podcast kita ke depan itu seperti apa? Oke. Prinsipnya Bu Neli, sekolah selalu berinovasi, berkreasi dan berproses. Adanya podcast ini tentu prestasi yang luar biasa menurut saya karena dari tidak ada kemudian kita adakan walaupun mungkin kondisi awal masih seperti ini ya. Harapan ke depan tentu akan kita lengkapi dengan yang pertama mungkin fasilitas sarana prasarana Bu Neli. Kemudian yang kedua juga mungkin nanti akan kita kita komunikasikan dengan pihak-pihak barangkali atasan kita Capdin untuk bagaimana Capdin bisa mendukung program kita. Barangkali nanti akan didatangkan Bapak Kacapdin atau Bapak Kadis yang menyelesaikan siapa tahu. Bagaimana sekolah kita mampu berpromosi betul sekali. Podcast kita. Iya, harapannya banyak yang mendukung. Iya, semoga nanti banyak yang tamu datang ke sini ya Bu ya. Kita list dulu. Nah, setelah yang pertama Ibu Kepala SMA, kemudian berikutnya siapa gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, semoga dengan adanya podcast Mansami bisa menambah istilahnya informasi, kita share informasi keluar lewat web kita juga kan, semuanya ada ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Neli. Oke, kemudian gini Bu, ini kan kita sudah di tanggal 3 Maret ya Bu. 3 Maret ya. Besok tanggal 10 Maret kita akan ada PSAJ untuk siswa kelas 12. Nah, ini saran atau motivasi atau mungkin harapan untuk anak-anak didik kelas 12 dari Ibu seperti apa? Oke. Memang betul sesuai dengan kalender pendidikan sekolah kita tanggal 10 Maret ini nanti akan diadakan kegiatan penilaian sumatif akhir jenjang kelas 12 di Maret 2025. Tentu harapan saya untuk anak-anak kelas 12 utamanya karena kita masih menggunakan kurikulum Merdeka, maka harapan saya dalam pelaksanaan PSAJ ini anak-anak bagaimana bisa lebih mempersiapkan diri, belajar, kemudian mengulang materi dulu ya kelas 10-11 dan kelas 12 tentunya. Kemudian yang juga tidak kalah penting benar bagaimana anak-anak bisa melengkapi tagihan-tagihan karena anak-anak kita tuh kadang-kadang bagaimana ya, mungkin karena kesibukan saya juga memahami banyak mapel yang harus diselesaikan dan banyak tugas juga yang harus diselesaikan. Paling tidak ini juga menjadi prioritas anak-anak, bagaimana anak bisa melengkapi tugas-tugas tersebut sehingga nanti pada saatnya Bapak Ibu guru itu olah nilai itu tidak ada kendala di situ. Kemudian juga barangkali untuk anak-anak kelas 12 sudah mulai mengurangi aktivitas di luar, jadi lebih memfokuskan untuk belajar. Karena gongnya itu pada saat anak-anak belajar di SMA itu ya di PSAJ sehingga dengan persiapan yang cukup, belajar cukup, kemudian juga searching soal-soal itu harapan saya anak semakin siap dan nanti hasil dari PSAJ ini sesuai seperti yang kita harapkan bersama. Mungkin bisa memuaskan gitu ya. Iya, betul. Iya Bu.
Semoga saja hasil akhir ini nanti PSJ anak-anak bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Anak-anak puas dengan nilai yang mereka dapatkan, lancar dalam mengerjakan tesnya besok ya Bu ya. Ya. Mungkin untuk hari ini setelah kita bincang-bincang dengan nggak terasa ya Bu Nelly. Iya. Bincang-bincang tentang flashback beberapa tahun yang lalu, kemudian mengenai untuk masa depan, tentang anak yang ya sebentar lagi mau kelulusan ya Bu di kelas 12. Tak terasa ternyata waktu kok begitu cepat berlalu. Ya, mungkin kita bisa bincang-bincang lain kali lagi Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah luangkan ke sini bersama kita semuanya. Semoga untuk acara podcast selanjutnya kita bisa mengundang tamu-tamu dari luar lagi ya Bu ya. Terima kasih. Podcast ini bisa bermanfaat. Betul. Semoga podcast Mansami bisa lebih bermanfaat untuk kita semuanya ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Semoga bisa ketemu lagi di sini semua ya Bu. Ya. Oke, kita tutup podcast pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi.